Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Yopi Arsad, SPD, mengajar di SDL Imam Kecamatan Jamal Tengah, Kabupaten Sukabumi, mengampu tugas sebagai guru kelas. Sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk 25980200258. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Pada hari ini Sabtu 19 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDI Al-Imam dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ajis. Oke, kita doakan bersama-sama semoga yang tidak hadir hari ini diberi kesehatan dan kembali belajar bersama-sama. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Rabbi jirni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan kalian berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Oke, alhamdulillah kalau semuanya sehat dan masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Oke, pertama adalah apa? Datang tepat waktu. Terus yang kedua? Yang ketiga? Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat? Terus yang kelima? Dan yang keenam apa? Yang terakhir, menghormati guru. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu atau pelajaran sebelumnya? Deona masih ingat? Oke, terus kalian masih ingat? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana benda bisa berubah wujud karena suhu panas atau dingin. Biar kegiatan pembelajaran kita tambah semangat
dan kalian bisa fokus, Bapak ada ice breaking nih buat kalian. Masih ingat tentang tepuk ini? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, tepuk tangan buat kalian. Sebelum kita berlanjut atau lebih dalam mempelajari tentang perubahan wujud benda, Bapak mau bertanya nih, apakah kalian suka makan es krim? Bagaimana wujud es krim? Ada yang tahu? Es krim itu wujudnya padat saat dingin, tapi kalau didiamkan lama-lama bisa menjadi cair. Oke, betul sekali. Itu adalah contoh perubahan wujud zat. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian menyimak dulu ya, supaya kalian tahu apa tujuan kita belajar hari ini. Apa saja yang akan kita lakukan dan apa yang akan Bapak lakukan dan nilai kepada kalian. Bapak berharap kalian bisa mengamati dan menunjukkan benda konkret dan mampu membedakan wujud zat. Yang kedua, melalui pengamatan PowerPoint materi perubahan wujud zat, peserta didik atau kalian mampu menentukan perubahan wujud zat. Oke, Bapak akan bagikan dulu bahan bacaan buat kalian. Setelah kita menyimak atau mempelajari dari bahan bacaan, Bapak akan menampilkan video tentang perubahan wujud benda atau wujud zat. Silahkan kalian simak videonya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, setelah kalian membaca dari bahan bacaan yang Bapak bagikan tadi, dan setelah kalian menyaksikan video barusan, Bapak mau bertanya, siapa yang pernah melihat es batu dibiarkan di luar kulkas? Saya Pak. Apa, Luna? Es batu mencair Pak. Es batu menjadi cair. Kalau begitu, apa yang kalian ketahui tentang perubahan wujud zat? Apa? A. Dari padat ke cair. Perubahan dari padat ke cair. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan soal dari satu permasalahan kepada kalian. Nanti amati dan kalian analisa permasalahan tersebut. Hari ini Upin dan Ipin membeli es krim. Namun es krim milik Upin mulai mencair, sedangkan milik Ipin masih padat. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Apa, Dek, Una? Es krim milik Upin mencair, sedangkan es krim milik Ipin masih padat. Ini adalah contoh dari perubahan zat, tepatnya perubahan dari padat ke cair. Kemungkinan faktor penyebab es krim mencair. Tuh, Deuna bertanya, kemungkinan faktor penyebab es krim Upin mencair kenapa? Apa, Hari? Oke, baik anak-anak, setelah kalian memahami permasalahan tersebut, kali ini akan membagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan di pembelajaran sebelumnya. Untuk yang kelompok A sama Deuna kemarin, yang ini berarti kelompok B sama apa? Apa, Hari?
A Faisal kelompok apa? Kelompok C. Kelompoknya A Faisal, kelompok B A Fahri, kelompok A DU. Nah, tujuan dari pembelajaran atau kegiatan kelompok ini yang pertama adalah supaya kalian bisa saling membantu ke depannya. Terus teman yang sudah paham bisa menjelaskan kembali kepada temannya. Yang ketiga yang masih butuh bimbingan akan lebih mudah belajar. Oke, ingat setiap kelompok akan mendapatkan tugas. Yang pertama mendiskusikan contoh perubahan wujud zat di sekitar. Yang kedua menjawab lembar kerja kelompok berisi pertanyaan analisis sederhana. Yang ketiga membuat gambar atau peta konsep tentang jenis perubahan wujud zat. Ingat, dalam kelompok tidak boleh saling mengandalkan atau membiarkan temannya bekerja sendiri. Terus langkah-langkahnya nanti Bapak jelaskan setelah Bapak membagikan LKPD. Ini kelompok A. Kelompok A. Ini kelompok A. Kelompok A. Gitu. Terus kelompok B. Kelompok B. Dan ini kelompok C. Setiap kelompok akan mendapatkan LPD sesuai tingkat pemahaman. Itu Bapak udah sesuaikan. Yang kedua, baca dan pahami instruksi yang ada di LKPD. Presentasikan hasil kerja kalian. Oke. Silakan sekarang kerjakan. Apa teh? Mana? Ini mah isi kelompokan. Misalnya padat, berarti padat apa aja di sini? Berarti batu, itu nih batu. Nah ini nih. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Sok, kelompok C. Batu termasuk benda padat. Ada yang bisa jawab? Kelompok A. Es batu memang bisa berubah wujud jadi cair, tapi saat masih bentuk es, dia termasuk benda padat karena punya bentuk yang tetap. Oke. Terus apa? Sama ketua kelompok sama Ya sama anggotanya, ketua kelompok sama anggotanya, isinya namanya di situ. Setelah kalian mengisi LKPD atau mengerjakan LKPD, sekarang berarti kalian mempresentasikan di depan, ya. Oke, silahkan siapa yang mau menanggapi? Kami setuju dengan pengelompokan benda seperti kita minyak goreng dan kami bahwa dari asap masuk dalam. Oke, terima kasih atas kerja keras dan semangat kalian dalam menyelesaikan LKPD dan menyampaikan hasilnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa belajar bisa jadi lebih bermakna ketika kita saling berbagi dan berdiskusi. Oke, anak hebat, terima kasih atas kerja keras dan semangat kalian dalam presentasikan hasil LKPD tentang perubahan wujud zat. Bapak sangat bangga karena kalian sudah berani tampil di depan kelas bekerja sama dengan anggota kelompok, menjelaskan jawaban dengan bahasa kalian sendiri, mampu menyebutkan contoh perubahan wujud zat dari kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa kalian tidak hanya mengerti secara teori, tapi juga bisa mengaitkannya dengan pengalaman nyata. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini,
Apakah ada bagian dari materi yang belum kalian paham? Ada nggak materi yang belum kalian paham? Kalau ada materi yang belum kalian paham, silahkan bertanya atau tuliskan di buku tulis, lalu sampaikan ke Bapak. Ada nggak? Silahkan teh, mana? Oke, di sini pertanyaannya, bisa enggak uap air berubah jadi air lagi? Tentu sangat bisa. Namanya yaitu mengembun. Uap air di udara yang terkena benda dingin akan berubah jadi titik air. Contohnya kalian taruh gelas es, bagian luarnya jadi basah, itu karena uap di udara mengembun. Oke. Anak, sekarang kita akan membagikan soal evaluasi. Bapak akan membagikan soal evaluasi kepada kalian, dan kalian akan mengerjakannya secara mandiri, satu orang secara individu. Bapak minta bacalah soal dan cermati dan kerjakan dengan jujur sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ini ada soal evaluasi, satu orang satu, kerjakan ya. Satu orang satu, kerjakan. Dan deh, ini soal evaluasi. Kerjakan A. Kerjakan. Kalau sudah mengerjakan, nanti silakan kumpulkan ke depan. Waktunya cukup 10 menit. 10 menit buat pengerjaan soalnya. Itu bareng A. Ya. Jangan lupa namanya. Aduh. Yang sudah selesai? Oke, yang sudah selesai kumpulkan ke depan. Ada.
Deh, setelah kita mengevaluasi, setelah mengerjakan evaluasi, mana tuh udah? Setelah barusan mengerjakan evaluasi, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama apa saja yang sudah dipelajari hari ini tentang perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu hari ini kita telah mempelajari apa? Mempelajari tentang perubahan wujud zat seperti apa? Mencair. Yang kedua membeku, menguap, terus mengembun, menjumblim, dan mengkristal. Terus kita juga sudah memahami apa? Memahami bahwa perubahan wujud zat terjadi karena pengaruh apa? Pengaruh apa? Suhu atau panas. Yang ketiga, kita juga apa? Sudah mengerjakan LKPD yang barusan kalian kerjakan secara berkelompok. Setiap perubahan wujud memiliki contoh benda dalam kehidupan. Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu mencair, air mendidih, menjadi uap, dan lain-lain. Artinya kalian sudah memahami. Baik, sekarang kita merefleksi pembelajaran hari ini. Bapak ingin tahu pendapat kalian, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang perubahan gas, mencair, membeku, menguap, mendidih, dan mengembun. Saya juga belajar tentang budaya melalui perubahan dan memahami bahwa perubahan ini terjadi karena selalu atau panas. Oke, terus apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Saya paling suka saat mengerjakan LKPD bersama teman-teman dalam kelompok karena bisa berdiskusi lalu membantu dan belajar sambil melihat gambar yang menarik masalah menonton video tentang perubahan wujud adalah membuat saya lebih mudah memahami materinya. Terus yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Ya, Pari. Saya masih belum lebih paham perbedaan antara perubahan wujud. Oke, terima. Saya juga masih bingung tentang penggunaan Oke, siap. Terima kasih atas kejujurannya kalian. Anak-anak, refleksi ini menjadi penting agar kita bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Anak-anak, setelah kita belajar tentang perubahan wujud zat, Bapak akan memberikan tindak lanjut agar kalian semakin paham. Kalian yang sudah memahami materi dengan baik akan mendapatkan tugas pengayaan. Bapak akan membagikan soal pengayaan dan kalian kerjakan secara mandiri. Untuk kalian yang masih bingung, jangan khawatir. Kita akan belajar lagi bersama-sama melalui soal latihan tambahan. Bapak juga akan membimbing kalian serta secara perlahan agar bisa mengejar pemahaman materi. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita nyanyikan dulu ada lagu tentang perubahan wujud benda. Sambil bernyanyi bersama-sama, ingatlah jangan sampai kita lupa. Sambil bernyanyi bersama
bersama-sama, ingatlah jangan sampai kita lupa. Jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, terima kasih. Karena alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar tentang perubahan wujud zat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan energi. Kalian akan mengetahui bagaimana energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sok, silahkan. Waalaikumsalam. 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 Salam. Waalaikumsalam.